Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dapat bertemu kembali di channel dakwah Islam dalam keadaan sehat dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat dakwah Islam yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini dakwah Islam akan membahas 5 amalan yang disukai sama Allah. Sahabat dakwah Islam yang dirahmati Allah, amalan-amalan Islam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala cukup banyak. Salah satu kunci kesuksesan memperoleh kesempurnaan amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni istiqomah atau konsisten menjaga meski sedikit. Hal ini ditegaskan pula dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, amal kebaikan yang paling dicintai Allah adalah yang konsisten meski sedikit. Hadis riwayat Muslim. Dengan kata lain, sebuah amalan dalam Islam tidak hanya dinilai dari jenis kebaikannya, melainkan kesinambungannya. Amalan yang besar tapi berhenti di tengah jalan tak lebih baik daripada amalan kecil yang berlangsung terus-menerus. Sebab yang kecil jika lestari, maka suatu saat akan menjadi besar. Sementara amalan yang besar tapi sedikit bisa terkikis perlahan. Itulah makna dari amalan yang paling disukai Allah. Sahabat dakwah Islam yang dirahmati Allah, amalan yang disukai Allah yang pertama adalah mempermudah urusan orang lain. Ini merupakan salah satu contoh dari sikap hablum minan nas. Bahkan kehebatan dari amalan yang dicintai Allah ini diperumpamakan lebih baik daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis berikut ini. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat untuk manusia, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah kegembiraan yang engkau masukkan ke hati seorang mukmin, atau engkau hilangkan salah satu kesusahannya, atau engkau membayarkan hutangnya, atau engkau hilangkan kelaparannya. Dan aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi kebutuhannya, itu lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan lamanya. Sahabat dakwah Islam yang dirahmati Allah, amalan yang dapat kita lakukan berikutnya adalah menjadi orang yang bermanfaat. Menjadi orang yang bermanfaat ini juga ada dalam hadis yang disebutkan dalam poin pertama tadi. Islam mengajarkan agar kita gemar memberikan manfaat kepada orang lain. Salah satu dasar hukum pendukung lainnya dari hadis berikut ini, Rasulullah SAW bersabda, tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat dakwah Islam yang dirahmati Allah, amalan yang disukai Allah berikutnya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua baik saat mereka masih hidup maupun telah wafat. Selama mereka masih ada, berbakti dan memuliakannya tanpa menyakiti. Sedangkan saat kedua orang tua telah berpulang, kewajiban seorang anak adalah mendoakan mereka. Sahabat dakwah Islam yang dirahmati Allah, amalan yang disukai Allah berikutnya yakni dengan bersedekah, baik dalam bentuk harta maupun jasa atau amal kebaikan. Dalam Quran sudah dijelaskan dalam Quran surah Al-Hadid ayat 18 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. Quran surah Al-Hadid ayat 18. Di dalam hadis Rasulullah SAW juga bersabda, engkau membantu seseorang menaikkan barang ke atas kendaraannya, itu adalah sedekah. Hadis riwayat Muslim. Sahabat dakwah Islam yang dirahmati Allah, amalan yang terakhir adalah solat tepat waktu. Seperti diketahui bahwa solat merupakan tiang agama dalam Islam. Bahkan kelak di akhirat, salah satu menjadi amalan yang dihisab atau dihitung pertama kali.
Selain itu ada sejumlah ayat dan sabda Nabi Muhammad SAW yang turut menjelaskan amalan yang disukai Allah yang berbunyi, dari Abdullah bin Amru dari Nabi SAW bahwasanya suatu hari beliau pernah menyebutkan mengenai salat seraya bersabda, barang siapa yang menjaganya, ia akan mempunyai cahaya, bukti dan keselamatan kelak di hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak mempunyai cahaya, bukti dan keselamatan pada hari kiamat, dan ia akan tinggal bersama Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat dakwah Islam yang dirahmati Allah, itulah 5 amalan yang sederhana namun sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dapat mengamalkan kelima itu. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.